Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ini ada beberapa tafsiran. Di antara tafsiran para ulama, bal yuridul insanu, Allah menjelaskan tentang sifat manusia. Sungguhnya manusia itu liyafjura amamah, ingin bermaksiat di hadapan dia. Di antara tafsiran, manusia berkata, saya akan maksiat, nanti saya tobat belakangan. Sehingga tatkala dia sudah berniat untuk bertobat di kemudian hari, dia nekat bermaksiat sekarang. Kata dia, Allah Maha Pengampun, tenang saja. Kita maksiat sekarang. Ya. Seperti waktu saudara-saudara Yusuf alaihissalam ingin membunuh Nabi Yusuf atau melemparkannya dalam sumur, ya. Mereka berkata, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya. Setelah itu kalian menjadi orang-orang yang saleh. Bunuh dulu Yusuf atau lemparkan dia. Ya, setelah itu baru taubat, ya. Setelah itu baru taubat. Betapa banyak orang melakukan maksiat, di antara yang memotivasi dia untuk bermaksiat adalah bisikan setan, tenang, habis itu kau bertobat. Ya, riba-riba enggak apa-apa, makan riba, habis itu bertobat sebelum meninggal dunia, ya. Ternyata sebelum bertobat sudah tewas dulu, ya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Nantilah berzina enggak apa-apa. Nah, nanti sebentar lagi kan kau taubat, sebentar lagi haji, habis itu haji selesai, bersih dosa-dosa. Sebelum tiba waktu hajian dia sudah meninggal dunia, ya. Betapa banyak orang rencana untuk bertobat. Saya akan bertobat umur sekian. Saya akan bertobat nanti kalau sudah pensiun. Tiba-tiba besoknya dia meninggal dunia. Oleh karenanya Allah berfirman, "Bal yuridul insanu liyafjura amamah." Dan sungguhnya manusia ingin berbuat maksiat di hadapannya dengan dalih dia akan bertobat setelah itu. Dia akan bertobat setelah itu. Di antara salah satu tafsiran para salaf. Di antara tafsiran yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya maksudnya liyafjura amamah ay yukadzibu biyaumil qiyamah. Yaitu dia mendustakan hari kiamat yang ada di hadapannya. Maka dia berbuat fajir, dia tidak peduli. Dia mau lakukan apa saja, kata dia tidak ada hari kiamat. Dia membunuh orang, dia mau berzina, dia mau main judi, dia zalimi orang, dia tidak peduli. Dia menyakiti hati si fulan, dia tidak peduli. Dia mau mengatakan apapun, dia menuduh apapun, dia tidak peduli. Kenapa? Dia tidak yakin adanya hari apa? Hari kiamat. Makanya benar bahwasanya perkara yang paling membuat seorang mudah untuk meninggalkan maksiat adalah keyakinan dia tentang akan adanya hari kiamat. Bahwasanya dia akan dihisab. Semua perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua penglihatannya, lirikan matanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang dia dengar akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua yang terbetik di hatinya, hasad, dengki, ikhlas, riya, ujub, tawadhu, sombong, semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak, ya. Maka kalau orang tahu akan hari kiamat, dia berhati-hati dalam berbicara. Dia berhati-hati dalam membuat statement. Dia berhati-hati dalam komentar. Dia berhati-hati dalam membuat status. Dia berhati-hati melepaskan umbaran pandangannya. Karena dia tahu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Akan tapi jika seorang kurang beriman dengan hari kiamat, meskipun KTP-nya Islam, rasa imannya kepada hari kiamat kurang, rasa imannya dengan hari pembalasan kurang, maka dia nekat berbuat maksiat. Tidaklah seorang nekat berbuat maksiat kecuali imannya kepada hari kiamat kurang. Itu sudah otomatis, ya. Lihat ini, bal yuridul insanu liyafjura amama. Dia ingin berbuat kefajiran di depan dia. Kenapa? Dia mendustakan hari kiamat. Dia tidak peduli. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia berkata, emang kapan hari kiamat? Ini orang musyrikin. Kata dia, kapan hari kiamat? Katanya, engkau bilang ada hari kiamat. Kapan hari kiamat, wahai Muhammad, tiba? Maka Allah menjelaskan, hari tersebut akan tiba, kata Allah, fa'idha bariqal basar. Tatkala mata terbelalak. Bariq secara bahasa Arab artinya putih, ya. Dan itu tidak terjadi kecuali tatkala Rasul sedang mau meninggal dunia, maka matanya melihat ke atas. Ini sebagian tafsiran bahwasanya fa idza bariqal basar, tatkala mata kelihatan putih, yaitu tatkala di sakratul maut. Atau tafsiran berikutnya itu tatkala di hari kiamat. Hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam kondisi mata terbelalak.
Kata Allah, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan zalimnya orang-orang zalim. Allah tidak lalai, Allah tahu. Tetapi Allah tunda penyiksaan terhadap mereka, Allah tunda siksaan hukuman kepada mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Di hari nanti pada saat mata terbelalak. Kalau Allah balas di dunia apa balasannya ringan. Tapi kalau Allah tunda, Allah balas di akhirat kelak dengan azab yang sangat pedih yang tidak ada bisa menyamai azab Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Maka Allah tunda mengazab orang ini kapan? Fi yaumin tashkhasu fihi al-absar, hari di mana mata terbelalak, tidak berkedip sama sekali. La yartaddu ilaihi tarfuhum, sama sekali tidak bisa berkedip saking ketakutan yang amat sangat pada hari tersebut. Maka Allah mengatakan hari kiamat akan terjadi kapan? Fa idza bariqal basar, tatkala mata-mata kalian terbelalak, wahai orang-orang kafir Quraisy. Wa khasafal qamar, tatkala bulan telah hilang cahayanya. Benar-benar redup, hilang sama sekali. Ya. Ada namanya kusuf, ada namanya khusuf. Kalau kusuf, ini istilah dalam syariat, kusuf, baik syams ataupun al-qamar, matahari atau rembulan, gerhana. Kusuf artinya gerhana separuh. Kalau khusuf, itu gerhana total, full semua tertutup. Nah, pada hari kiamat kelak yang ada cuma khusuf. Fa'idha khasafal qamar, tatkala rembulan tertutup. Kalau di dunia ada gerhana tertutup lama tapi akan menuju pada terbuka kembali. Tapi kalau sudah gerhana pada hari kiamat kelak tidak akan pernah terbuka kembali. Maksudnya apa? Khasafal qamar, cahayanya dihilangkan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Di hari tersebut matahari akan digabungkan dengan rembulan. Ini juga ada beberapa pendapat ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan wa jumi'a asy-syamsu wal qamar? Secara bahasa artinya digabungkan antara matahari dengan rembulan. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan benar-benar digabungkan. Setelah diredupkan matahari, setelah diredupkan rembulan, digabungkan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Seperti yang datang dalam hadis. Ya, bahwasanya matahari dan rembulan diredupkan oleh Allah, kemudian digabungkan, dilemparkan dalam neraka jahanam. Sehingga orang-orang yang di dunia dahulu pernah menyembah matahari dan rembulan, mereka akan sangat bersedih. Ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini masuk juga dalam neraka bersama mereka. Allah membuat mereka semakin bersedih. Ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini dijadikan bahan bakar oleh Allah di dalam neraka jahanam untuk membakar mereka para penyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Ini salah satu tafsiran wajumi asy-syamsu wal qamar. Ada yang mengatakan wajumi asy-syamsu wal qamar yaitu panasnya matahari digabungkan dengan panasnya rembulan, ya, untuk diletakkan di padang mahsyar sehingga manusia akan kepanasan tatkala di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Ada yang mengatakan wajumi asy-syamsu wal qamar maksudnya sama-sama diredupkan sehingga hilang cahaya matahari dan cahaya rembulan. Wallahu a'lam bishawab, ini di antara fenomena yang terjadi pada hari kiamat kelak, ya. Oleh karenanya matahari yang kita lihat mungkin kata para ahli fisika jaraknya antara bumi dengan matahari jutaan kilo, ya. Kata mereka, enggak tahu siapa yang pernah ngukur, ya. Kemudian besarnya luar biasa, sudah entah berapa ribu tahun atau miliar tahun nyala enggak pernah berhenti. Luar biasa matahari, keajaiban Allah Subhanahu wa taala, keajaiban makhluk Allah. Matahari lihat besarnya kayak gitu, apinya enggak pernah padam, menyinari bumi dari jarak yang sangat jauh. Namun tidak selamanya dia akan begitu. Suatu saat dia akan redup. Suatu saat dia akan apa? Redup. Allah matikan apinya. Kapan? Hari kiamat.